Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sakurungi monggo panjenengan kita mendengarkan kata menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awe paringipun hidayah rahmat kenikmatan wonten ing situasi dan kita kepanjenengan sedaya kaparingan kasarasan, kaparingan kegiatan kagem istiqomah hindari qurabil ilmi wonten ing kajian rutin malam Jumat Pahing. Salawat dan salam kita sakabayakan wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita belajar sunah-sunahipun lan kita sahabatipun sampai wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah semisal mengembali atas nami saking pengelola kegiatan ngaturaken pambagyo sugeng rawuh wonten ing majelis kajian wonten ing dalem punika ingkang mapan wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah Turi wonten ing Ngablak Purwokerto. Ing salebetipun estu katuraken ageng panuwun awit kerawan panjenengan sedaya wonten ing majelis Qurabil Ilmi wonten dalem punika ugi katuraken ageng panuwun dumateng pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo ingkang wonten ing dalem punika minangka Sohibul Bait ingkang kapapanan kagem kajian wonten ing dalem punika ingkang dipapanaken wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah. Ibu bapak jamaah, seperti yang sudah disampaikan, kajian pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa? Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana dalam hal itu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bapak Ibu, demikian kajian pengantar diskusi kita malam hari ini yang seperti tadi disampaikan dan pengantar tadi juga sudah kami sampaikan, ada banyak amal-amal yang berkembang di masyarakat yang bisa jadi itu kemudian tidak pernah dicontohkan, sehingga kemudian tadi disampaikan itu tertolak. Monggo Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, monggo Pak Teno. Kaitannya dengan bukan ibadah tadi. Sholat kok nggak ada turunannya, menggantikan sholat itu. Ya. Karena adanya puasa ya. Ya. Seperti wajib. Karena yang lainnya. Setelah itu belum mas. Ya. Ye. Pertanyaannya kok tidak ada sholat? Karena memang beda turunannya. Kalau sholat, karena memang
wajib dikerjakan selama sadar. Rukhsah ketika tidak bisa berdiri boleh duduk, duduk tidak bisa boleh sambil tiduran. Selama dia sadar, karena sholat memang tetap wajib. Sedangkan puasa kan memang ketika sakit boleh diganti di hari yang lain, ketika safar boleh diganti hari yang lain. Tapi kalau sholat meskipun safar kan tetap wajib sholat, meskipun sakit kan tetap wajib sholat. Tidak ada sholat itu di qadha, itu tidak ada. Bedanya di situ. Makanya di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kamu sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa tapi diganti di hari yang lain. Kok belum sempat ganti? Nah, maka diganti anaknya. Sedangkan sholat meskipun safar, meskipun sakit tetap wajib. Rukhsahnya kalau safar boleh jamak, boleh qasar. Kalau sakit boleh duduk, bahkan boleh sambil tidur. Nah, bedanya di situ. Maka tidak ada qadha sholat, tidak ada menggantikan sholat, itu tidak ada. Nah, ini memang di saudara kita ada begitu. Ketika sakit katanya sholatnya nanti diqadha kalau sembuh. Tidak ada tuntutan. Meskipun sakit, sholat itu tetap wajib. Selama dia masih sadar, sholat tetap wajib. Cuma kalau sakit boleh tidur, rukhsahnya tidur. Tapi kalau puasa, rukhsahnya memang diganti di hari yang lain, karena waktu puasa kan panjang sehari kan. Kalau sholat kan hanya beberapa menit. Nah, bedanya di situ. Itu yang dimaksud. Gitu. Kalau yang lain, tunggu Pak. Yang mau saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak berbuat baik ataupun jadi anak soleh, secara otomatis orang tua mendapatkan pahala. Ya. Nah, terus kalau sebaliknya, Ustaz, dalam artian gini, memang orang tua itu sejak masih hidup sudah istilahnya ya sudah membina sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya, ternyata anaknya malah justru berbuat yang tidak baik. Apakah orang yang sudah meninggal ini masih istilahnya dapat dosa jariah? Ini pertanyaan cerdas ini. Kalau anak berbuat baik kan orang tua otomatis dapat. Selama orang tua sudah mendidik, berusaha, maka orang tua bebas dari dosa anak. Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh kan itu kurang apa Nabi Nuh menasihati anaknya, tapi anaknya tetap tidak mau lepas. Kecuali orang tua memang sama sekali tidak pernah mendidik, nah dia dapat dosa karena dia melupakan tanggung jawabnya mendidik anak. Nah, gitu. Jadi kalau anak berbuat maksiat, selama orang tua sudah berusaha mendidik, maka orang tua tidak dapat dosa. Itu berbeda. Karena kalau soleh tadi memang dia berusaha agar anaknya soleh, kalau anaknya soleh orang tua sudah senang, maka orang tua otomatis dapat pahala. Tapi tidak berlaku sebaliknya selama orang tua sudah berusaha untuk mendidik anak. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mendidik anaknya sampai kurang apa, sampai anaknya itu tenggelam, gitu kan. Itu jadi tidak sebaliknya. Itu yang dimaksud. Mungkin yang lainnya, Pak Bambang, Bambang dari Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitannya dengan anak yang soleh. Seandainya orang tua tidak punya anak, kemudian apakah kan mungkin kalau anak itu berhak mendapatkan warisan. Seandainya tidak punya anak, itu kembalinya ke ahli waris. Nah, seandainya ponaan-ponaan itu punya hak waris atau tidak, Ustaz? Ponaan. Ya. Karena kan seandainya meninggal kan dia kan maksudnya kan tidak punya istri, tidak punya anak, kembali ke ahli waris yang lain. Nah, itu dipun penjelasannya. Ponaan dapat warisan enggak itu? Nah, ponaan mendapat warisan itu ada syarat. Ketika sudah tidak anak, nggak punya bapak, nggak punya saudara, nggak punya, di dalam ilmu waris ada istilah hajib mahjub terhalang.
ketika saya meninggal, saya punya anak, maka cucu kan tidak dapat termasuk. Nah, kalau anaknya datang, kalau ada cucu, maka cucu dapat warisan. Tapi kalau masih punya anak, maka cucu tidak dapat. Nah, sama ponakan itu hanya seperti itu. Ketika yang meninggal sama sekali tidak punya saudara, anak tidak punya, istri juga tidak punya, bapak juga sudah meninggal. Kalau ada ponakan, semuanya saudaranya sudah meninggal, yang ada ponakan dapat. Tapi kalau bapaknya masih ada, saudara sekandung, ponakan tidak dapat. Semuanya bersaudara dengan Pak Gus. Pak Gus, saya bapak, Pak Gus juga sudah bapak, Pak Gus punya anak, maka anaknya Pak Gus dapat warisan. Kalau Pak Gus sudah tidak ada juga, tapi kalau Pak Gus masih ada, warisannya ke Pak Gus. Nah, itu istilahnya hajib mahjub terhalang. Jadi dia kemarin mengagak dilipat, dia kemarin agak dilipat. Kalau diterangkan seperti ini kata agak sulit, harus ada pakai tulisan-tulisan. Ini ilmu waris memang. Begitu, ponakan itu dapat warisan ketika memang saudara bapaknya dari ponakan itu sudah tidak ada. Itu salah satu syaratnya. Begitu yang dimaksud yang warisan. Oke, silakan. Bisa maju Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak, tadi kalau menyampaikan terkait dengan seorang anak bisa menghajikan atau mengeluarkan orang tua walaupun tidak berwasiat. Walaupun tidak berwasiat orang tua, anak boleh menghajikan atau mengeluarkan kalau tidak salah dengan rasanya. Ini yang sering terjadi di masyarakat itu ketika mas korban, Pak. Ketika seorang anak korban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal itu apakah kena atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban atas nama orang tua. Ini kemudian sering menjadi permasalahan karena korban, berkorban atas nama yang meninggal. Nah, ini tidak dicontohkan, tidak perlu. Karena tadi kembali kepada hadis, seorang anak kalau berbuat saleh, orang tua otomatis dapat, tidak perlu atas nama orang yang meninggal. Ini menjelaskan keluarga memang agak sulit tuh. Ya, karena ikut-ikutan yang biasa begitu kan. Nah, ada pengalaman dari teman-teman PGM di Mogiri itu ketika panitia kan memang Muhammadiyah, kemudian ada yang titip ini berkorban atas nama ibu yang sudah meninggal. Sudah menjelaskan Pak, berkorban itu untuk diri sendiri, kalau sudah meninggal sudah tidak perlu berkorban. Dia masih tetap ngeyel, pokoknya atas nama ibu. Nah, tapi ada konsekuensinya. Kalau atas nama ibu, jenengan tidak dapat bagian sepertiga. Karena sepertiga kan untuk sahibul korban, sahibul korbannya sudah mati. Itu untuk akali biar orang tidak atas nama orang yang meninggal. Karena otomatis ya orang tua tadi kalau anaknya beramal soleh, orang tua itu otomatis, orang yang mati itu kan sudah ada kewajiban loh. Yang wajib berkorban itu kan yang masih hidup. Orang sudah mati itu sudah tidak ada kewajiban apapun, kewajibannya yang masih hidup untuk mendoakan. Kan tidak ada syariat pada yang meninggal. Orang mati masih dibebani berkorban. Nah, ini memang kadang di masyarakat itu yang namanya juga kadang hanya ikut-ikutan. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah sudah saya jelaskan di majelis-majelis yang saya ampuh, itu sudah saya jelaskan. Ini tidak perlu. Insya Allah apapun amal soleh anak, orang tua otomatis akan dapat pahala. Nah, itu jelas itu. Hadisnya juga jelas. Maka yang seperti itu kecuali nadar tadi, karena memang sudah bernadar. Nadar itu hutang. Tapi kalau tidak ada nadar atau wasiat, maka tidak perlu berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Begitu. nyambung dengan tadi Ustaz, kalau misalnya seseorang ingin melakukan kebaikan itu lebih afdal mana? Misalnya bersedekah secara langsung dengan bersedekah atas nama orang tua. Karena kalau bersedekah
secara langsung kan orang tua dapat pahala juga. Ya. Tapi kalau bersedekah atas nama orang tua kan masalahnya lain ya. Lebih adil mana? Oke, kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal tidak ada gitu. Gak ada hadisnya maksudnya, tapi prinsipnya semuanya dapat pahala. Dia bersedekah atas nama orang tua, yang bersedekah juga tetap dapat pahala, itu termasuk amal soleh juga kan. Prinsipnya akan dapat pahala, meskipun dia bersedekah sendiri tanpa atas nama orang tua juga otomatis dapat. Ataupun dia bersedekah secara langsung atas nama orang tua, hadisnya juga ada tadi kan. Prinsipnya kalau yang sesuai sunnah ada contohnya akan dapat pahala. Tapi kalau pertanyaannya lebih afdal mana tidak dijelaskan. Prinsipnya dapat pahala. Karena kalau lebih afdal utama harus ada nas, harus ada hadis. Yang hadisnya sama sekali tidak menjelaskan lebih utama bersedekah atas nama ibu atau bersedekah atas nama sendiri. Toh ibu juga otomatis dapat pahala. Kalau itu tidak ada keterangan, tidak ada keterangan. Monggo yang lain, ibu-ibu. Oh, Pak Yaya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dijelaskan tentang mukjizat gitu, kalau sekarang itu kan ada fenomena, ada orang-orang yang ngaku punya karomah. Ya. Itu pandangan yang tepat terkait karomah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah. Orang yang tidak karomah punya karomah itu gimana? Karomah itu kan memang kekhususan, tidak semua orang mendapatkan. Karomah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang memang soleh. Yang tidak semua orang memang dapat itu yang jelas. Yang namanya karomah itu juga di luar nalar. Seperti kadang kalau ceritanya orang-orang dulu ketika dalam perang melawan penjajah itu kan banyak cerita-cerita yang aneh-aneh. Itu kalau betul itu memang karomah. Ketika ada yang ditembak katanya tidak mempan. Tapi kalau berusaha mencari ilmu kebal itu menjadi tidak boleh, itu jadi syirik. Tapi kalau ternyata dia tidak, amalnya hanya sholat khusyuk, prinsipnya khusyuk, atau ternyata pernah ditembak tidak mempan, nah itu karomah di situ. Jadi prinsipnya karomah itu memang sesuatu yang di luar nalar. Kalau kepada Nabi itu mujizat, tapi kalau kepada manusia biasa, orang soleh itu karomah. Tapi kadang ada yang hanya ngibuli, ada yang punya karomah itu, ada yang dianggap wali itu sulit dipercaya kalau itu, yang aneh-aneh. Dan kalau cerita-cerita karomah para wali songo itu juga sulit dibuktikan. Kalau pas ceritanya Sunan Kalijogo itu, ketika dia mau merampok Sunan Bonang ketika masih jadi perampok, ketika mau merampok, kalau kamu mau harta benda emas itu kolang kaleng itu didetik dari emas itu. Tapi nggak tahu itu benar-benar yang tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Tapi itu kisah yang sangat populer. Kalau memang benar, nah itu karomah. Tapi kayaknya tidak mungkin karena itu bukan kehendak orang. Karomah itu bukan kehendaknya orang, tapi kehendak Allah. Kalau dia menduduki berarti kan kehendaknya orang. Nah karena karomah itu betul-betul di luar kehendak manusia. Kalau makanya cerita itu kalau saya tidak percaya karena tidak seperti itu. Karomah itu tidak seperti itu. Jadi datangnya langsung dari Allah, bukan kita milih-milih, tapi itu memang dari Allah secara langsung. Kalau Sunan Bonang ceritanya kan dia duduk orang kalian jadi mas, itu ceritanya yang cerita populer. Memang ada karomah itu, tetapi ya tidak semua orang. Kalau zaman sekarang kayaknya tidak pernah dengar ada orang punya karomah. Ada foto adanya donor-donor yang sulit dibuktikan, termasuk mohon maaf kalau ceramahnya itu banyak yang ngibul, banyak katanya karomah itu sulit dibuktikan. Begitu. Jadi prinsipnya kita tidak percaya hal-hal yang di luar nalar. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah ibadah tadi, berhati-hati kita. Perhatian di masyarakat itu kan seringkali karena tadi yang disampaikan tandanya tadi terkait dengan karomah itu kan kemudian dipuja-puja, cari berkahnya dan lain sebagainya.
Tapi jika salah kaprah ketika dianggap seorang alim katanya wali kemudian dihormati yang berlebihan itu juga tidak boleh juga. Maka kita menghormati juga sesuatu yang wajar. Rasulullah itu kan tidak mau kan dihormati berlebihan. Lalu runi kama atarotin nasoro Isa bin Maryam. Janganlah kalian menghormati aku sebagaimana orang Nasrani menghormati Maryam. Maka fakulu ana Abdullah wa Rasuluh, maka kata-kata aku adalah bahwa dan Rasul. Cuma begitu saja Rasul. Tidak mau menghormati berlebihan. Bahkan Rasulullah juga tidak mau ketika Rasulullah datang orang-orang berdiri itu oleh Rasulullah dilarang. Dan yang kadang kita masih seperti itu. Kalau ada tokoh datang kita berdiri. Kalau saya tidak mau, saya tidak mau. Karena ini sudah berlebihan. Termasuk kalau mau ceramah ada pejabat itu menundukkan kepala itu, kalau saya musik tidak boleh. Ini di pejabat biasanya begitu kan. Saya pernah dulu waktu diundang di Kemenak itu, yang ketua Kemenak itu ketika ada pejabat dari Pemprov itu, ketika ceramah itu, ini orang Kemenak aja kalau udah begini panik. Saya tidak mau, karena Rasulullah melarang menundukkan badan kepada manusia itu dilarang. Kalau kita tidak boleh, kalau saya tidak mau. itu karena di kita kan wajar, ternyata memang hampir semua pejabat seperti itu. Jadi ketika saya tidak mau, maka saya kemudian waktu itu ketika saya sempat pernah saya ditawari untuk jadi PNS di Kemenak, tapi saya tidak mau, karena melihat seperti itu, wah nanti saya jadi rusak, saya tidak mau. Tanpa tes Pak, saya pernah ditawari jadi PNS Kemenak itu tanpa tes, karena saya kan penyuluh agama di kecamatan lama waktu itu 10 tahun lebih, karena waktu itu ada pemberkasan itu, masih ada pemberkasan itu. Santri-santri saya banyak ya jadi PNS di Kemenak, santri-santri ngaji saya banyak ya jadi maka kalau saya Kemenak kota itu banyak yang kenal saya. Murid-murid saya waktu ngaji banyak bisa. Tapi sekarang sudah banyak yang pensiun. Nah waktu itu oleh penais itu bagian penyuluh penerangan agama Islam itu, saya sampai didatangi, ke sekolah ketika saya tidak mengumpulkan berkas. Ustaz ini kalau tidak jangan ambil, nanti diambil oleh saudara yang lain, tidak masalah. Jadi saya ngajar aja di Ma'alimin. Saya sampai didatangi waktu itu ke Ma'alimin agar mau menjadi PNS, tapi saya tidak mau. Nah itu karena tadi saya melihat seperti itu sangat tidak serp, ya, ada pejabat terus munduk itu, saya sangat tidak serp. Halo. Bapak Ibu yang lain kalau masih ada, ibu juga ada yang nanya tadi, banyak yang ibu-ibu materi. Manur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, orang yang membuat selamatan untuk orang yang saudaranya atau orang tuanya yang sudah meninggal, itu banyak yang beralasan mau sodako. Wow. Mau sodako kalau tidak boleh. Ya. Itu apakah seperti itu benar? Ya. Kalau itu dibenarkan, apakah anaknya yang membuat selamatan itu karena dianggap berbuat baik juga dapat pahala? Ya. Oke. Niat sedekahnya sudah benar. Niat sedekahnya sudah benar, tapi caranya yang kurang tepat. Kalau memang mau sedekah, ya dikasihkan memang yang lebih membutuhkan kepada anak yatim, panti asuhan. Ini sedekah kepada orang kaya. Sedekah itu kan seharusnya kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Yang diundang biasanya kalau selamatan kan juga tetangganya yang juga cukup. Maka ini memang akhirnya orang berkelah, beralasan, cari-cari alasan. Kalau sedekah ya sedekah tanpa ada ritual-ritual itu. Kalau selamatan biasanya masih ada tahlilan itu kan, kirim pahala. Nah itu yang tidak sesuainya yang ritualnya. Niat sedekahnya sudah benar, tapi caranya yang kurang tepat.
Kalau memang niatnya sedekah ya sudah, kasihkan ke orang-orang miskin yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, kecuali ngundangnya anak-anak yatim, anak-anak orang-orang miskin yang juga sebenarnya kan yang kaya juga sudah yang tidak butuh disedekahi gitu. Nah, kurang tepatnya di situ. Kalau memang niatnya sedekah ya memang betul-betul sedekah. Ini makanya tadi ini hanya kelah, ya, hanya kelah. Cari-cari alasan. Kalau mau sedekah, ya sedekah yang benar. Siapa yang berhak menerima sedekah? Nah, ini masalahnya orang yang tidak perlu disedekahi juga dikasih sedekah yang menjadi kurang tepat. Begitu. Termasuk waktunya ya Ustaz. Mau sedekah setahun, kalau sedekah mestinya waktu bisa, tidak perlu menunggu waktu. Ya, termasuk masalah waktu. 3 hari, 7 hari, 40 pendai 2 tahun. tahun pendai itu tahun pendai itu hari kematian. Pokoknya yang lain kalau masih ada. Kalau masih ada. Saya Boleh Pak. yang saya masih penasaran itu yang dosa jariah. Dosa jariah. Ya, dosa jariah itu sebenarnya ada tidak? Ya. Nah, terus karena kalau sampai itu terjadi seperti misalnya seperti dalam hadis yang mansana sunatan sayatan itu ya kelanjutannya. Ya. Kan terus saja misalnya Ya. ternyata di belakang yang saya kerjakan ternyata banyak sekali orang yang justru menyebarkan, berarti kan yang di depan banyak sekali tanggungannya. Mohon penjelasannya. Ya, memang hadisnya ada. Kan itu satu rangkaian ya. Man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila min ba'dihi. Barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya, yang mengikutinya. Min ghairi ayat kusabi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan. Sebaliknya man sanna sayi'atan fil islami, barang siapa yang membuat contoh yang buruk dalam Islam, maka dia mendapat dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hadisnya memang begitu. Jangan membuat contoh yang buruk, apa dicontoh oleh orang lain, maka selama ada contoh memang dosa jariah. Memang hadisnya karena memang begitu. Tapi itu di masyarakat masih seolah-olah tidak dikenal ya Ustaz. Tidak apa? Seolah-olah kan Karena memang nggak populer. Kan, ya, nggak populer. Kan tidak, orang kan memang tidak ingin toh mendapatkan dosa jariah. Iya. Nah, makanya itu memang seharusnya disampaikan juga, maka jangan membuat contoh yang buruk, karena kalau dicontoh orang lain akan mendapat dosa jariah. Tapi yang kenyataan sekarang di masyarakat itu banyak orang yang berbuat ya nyeleneh-nyeleneh seperti itu, justru malah pendukungnya kan banyak sekali. Kita aja nggak usah ikut-ikutan. Moga yang lain kalau masih ada. Oke, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali ke masalah kurban. Pernah terjadi ada seseorang yang mau kurban bertanya pada Pak Kiai, mau kurban. Ditanya oleh Pak Kiai, kamu sudah diakikoi belum? Ternyata belum. Maka kamu harus akikoh dulu, baru nanti bisa kurban. Gimana yang betul Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurban harus akikoh. Oh, enggak ada. Jadi tidak ada satupun yang mensyaratkan korban itu harus akikah dulu. Akikah itu kewajiban orang tua. Tidak ada akikah untuk diri sendiri. Ini kadang masih ada. Akikah itu kan hari ke-7 dari kelahirannya. Hari ke-7 kelahirannya, ketika memang orang tua mampu, ketika tidak mampu ya gugur. Dan saya yakin yang usia 50 ke atas mungkin dulu datang di akikah ini. Karena akikah itu memasyarakat baru akhir-akhir ini. Saya dulu juga dari akikah karena memang juga ekonomi kan. Waktu itu ekonomi kita juga masih
belum seperti sekarang. Dulu kita juga sangat kekurangan. Jadi saya mengalami akikah pertama itu kakak saya nomor 3. Kakak saya nomor 3 itu ketika punya anak itu saya menemukan pertama kali akikah. Tapi tetangga itu belum ada akikah. Dan di kampung memang masih sangat minim, kecuali di masyarakat Muhammadiyah. Di saudara kita akikah itu saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar, kecuali yang sudah mau belajar nih. Saudara kita itu akikah sangat minim. Itu termasuk korban saudara kita itu minim. Di kampung saya itu, padahal secara ekonomi menurut saya itu sangat cukup, tapi tidak mau berkorban karena memang kurang pembinaan. Tapi kalau di Muhammadiyah yang sebenarnya di mana? Banyak perkara itu satu bangsa berlebih-lebih dengan keluarga. Itu Muhammadiyah, kampung Muhammadiyah. Kampung hampir seluruh penduduk desa itu bisa korban. Itu karena memang dia juga bukan orang kaya, tapi punya keinginan nabung, punya keinginan korban nabung. Nah ini yang memang di masyarakat kita, yang saudara kita itu yang semangat itu yang masih sangat kurang. Saya merasakan, karena kampung saya kan di kampung saya di karena Muhammadiyah, waktu kecil Muhammadiyah itu tidak ada Pak di kampung. Sekarang aja mulai ada. Padahal dari sisi ekonomi saya lihat ya orang yang sudah sangat cukup, tapi tidak ada yang korban. Itu maksudnya ketika SD itu yang berkorban itu cuma 1 orang sekampung. Waktu saya SD, sekarang aja juga saya makanya beberapa kali saya korban itu saya bawa ke rumah karena tidak ada yang korban sampai sekarang. Karena memang Muhammadiyah masih minim. Jadi tidak ada syarat korban itu harus akikah dulu, tidak ada. Di korban itu kewajiban orang tua ketika kelahiran anaknya, maka ketika waktunya dia memang tidak sanggup, maka kewajiban itu gugur, maka anak tidak perlu mengakikahi diri sendiri kalau sudah mampu. Kalau pun mampu, nah itu tasyakuran saja, karena akikah itu hari ke-7 dari kelahiran. Begitu. Menyinggung tadi yang disampaikan Ustaz, korban di Banjarnegara itu di Paduan Kerajaan Kecamatan Datur Banjarnegara itu memang luar biasa. Korbannya sapinya satu perdukuhan itu 74. Hampir semuanya kan korban. Kaminya 293. Luar biasa. Itu caranya sederhana. Setiap hari nabung 10.000. Setiap hari 10.000. Itu makanya itu sebenarnya masyarakat daerah dataran tinggi yang pekerjaannya itu petani sangkrak, tapi nabung setiap hari 10.000 sampai 74 ekor sapi. Kambingnya sampai 293 itu luar biasa. Kerajaan Datur. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sebenarnya untuk ibadah-ibadah yang butuh biaya itu memang perlu diniati dan diikhtiari. Caranya antara lain tadi nabung. Saya kira itu Bapak Ibu kajian kita hari ini. Sekiranya nanti masih ada hal yang ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Ini karena Ustaz dari Salam itu luar biasa malam hari ini. Dari minggir itu naik motor. Karena mobilnya kemarin ada masalah, belum sempat masuk bengkel, dan kemarin dia tadi kesini naiknya motor sendirian. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Nanti untuk kajian berikutnya monggo nanti bisa dihadiri malam Jumat pahit, rutin malam Jumat pahit. Kalau malam hari ini yang mundur dari ranting Sidoarjo, monggo yang lain Wonokerto atau Girikerto itu yang kita kemarin sudah bisa monggo. Termasuk yang mungkin membutuhkan bahan kajiannya, monggo hari Pak Sumari bisa ngopi bahannya di persiapan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekali lagi disampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bukan sekedar menjadi ilmu, tetapi agar kemudian bermanfaat, ilmunya harus diamalkan.
Masalahnya kemudian wali orang. Karena tadi banyak hal tadi yang disinggung tadi, berani nggak kemudian kita mempraktekkan itu ya. Jangan sampai kemudian kita sekedar dapat ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan dan justru berat karena nanti akan diminta bertanggung jawab. Jadi saya kira untuk malam hari ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Ustaz Salam atas ilmunya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya, termasuk Bapak Ibu monggo sekiranya menginginkan materinya besok apa, monggo bisa nanti disampaikan lewat saya, karena sering kalau pas berganti kajian itu kemudian tanya materinya mau apa, saya yang bingung. Baik-baik tadi yang terkait kopi, monggo nanti bisa disampaikan, termasuk waktu-waktu berikutnya monggo nanti rekan-rekan yang lain berkenan bisa duduk. Kami tunggu informasinya. Saya kira itu, mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan takbir bersama. Alhamdulillah kita kumpul mempunyai sebagai mundur dari atas mundur dengan kasih pada dengan kalau semacam cara diikut diurut itu jelas kalian sama itu kita mundur kesanipun panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.